Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan memberi tips untuk bertanam padi di musim hujan dan jenis padi apa yang tidak mudah roboh dan tidak rebah ketika bertanam di musim hujan. Silahkan disimak dan jangan di skip agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Mulai turunnya hujan di beberapa daerah menandakan musim tanam padi di musim penghujan sudah dekat. Tentunya hal ini disambut baik oleh para petani padi, terutama mereka yang sudah dan sedang menyiapkan penanaman bibit padi karena lokasi sawahnya dekat dengan sumber air. Akan tetapi, para petani biasanya bingung dengan cara mencegah padi rebah atau padi roboh dan juga bingung dalam pemilihan varietas padi yang harus mereka tanam. Terlebih lagi dengan semakin menjamurnya varietas padi itu sendiri, ditambah dengan banyaknya perusahaan yang mengeluarkan benih-benih padi tersebut. Namun di beberapa daerah juga atau beberapa petani biasanya telah menyiapkan benih padi yang telah mereka peroleh dari panen sebelumnya. Akan tetapi hal itu bukan masalah asalkan kita mengetahui jenis varietas padi yang paling cocok dengan musim hujan dengan intensitas cukup tinggi ditambah dengan banyaknya genangan air. Apakah teman-teman petani di sini juga sudah menyiapkan benih padi dari hasil panen yang sebelumnya untuk dijadikan bibit padi yang akan ditanam? Sebenarnya boleh-boleh saja benih padi yang akan kita tanam itu diambil dari hasil panen padi sebelumnya. Dalam arti dipilih malai yang berkualitas bagus untuk dijadikan benih. Namun perlu diingat, benih padi dari hasil panen sebelumnya tidak boleh lebih dari 4-6 turunan dari jenis padi yang sama, karena akan mengurangi kualitas dan beda dari sifat atau karakteristik benih sebelumnya. Benih padi yang memiliki karakteristik kokoh dan tahan rebah biasanya sangat dicari oleh petani. Padi rebah di musim hujan biasanya akibat cuaca yang ekstrim dan hujan campur angin yang menyebabkan batang tanaman padi itu tidak bisa berdiri kokoh. Hampir semua jenis varietas padi jika ditanam di musim hujan dan dihantam dengan hujan campur angin pasti akan roboh, kecuali lokasi sawahnya terhalang pepohonan yang bisa menahan angin dan ada sedikit perlakuan untuk menguatkan batang tanaman padi agar tahan dan tidak menjadi rebah. Berikut ini adalah cara agar batang tanaman padi menjadi kokoh serta beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh petani untuk mencegah tanaman padinya agar tidak rebah atau tidak roboh. Yang pertama yaitu menggunakan pupuk berbahan organik. Sebaiknya penggunaan pupuk organik ditabur atau diaplikasikan bersamaan pada saat pengolahan tanah. Penggunaan pupuk berbahan organik sangat diperlukan oleh tanaman. Selain untuk pertumbuhan tanaman seperti pertumbuhan akar, batang, dan pertumbuhan daun, kebutuhan nutrisi mikro yang terdapat pada bahan organik sangat dibutuhkan tanaman untuk memperkuat atau memperkokoh batang tanaman padi. Yang kedua yaitu pemupukan yang berimbang. Pemberian pupuk nitrogen memang membuat tanaman padi menjadi lebih hijau dan tampak lebih subur. Namun apabila berlebihan dalam aplikasinya, unsur nitrogen menyebabkan tanaman padi terlalu subur dan rentan roboh ketika ditanam di musim hujan. Oleh karena itu, lakukanlah pemupukan secara berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik itu unsur nitrogen, fosfor, ataupun kalium.
Memperkuat batang tanaman padi dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur fosfat dan kalium. Pupuk dengan kandungan unsur fosfat dan kalium berfungsi untuk memperkuat batang tanaman padi sehingga menjadi kokoh dan tidak mudah roboh. Apalagi jika diaplikasikan pada awal fase generatif, yaitu sekitar umur tanaman padi mencapai 40-50 HST. Selanjutnya yaitu pengendalian hama ataupun pengendalian penyakit. Serangan hama dan serangan penyakit dapat menyebabkan tanaman padi menjadi lemah dan mudah roboh. Pengendalian hama dan penyakit terutama yang menyerang pangkal batang sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Penggunaan metode jarak tanam yang sedikit lebar ketika bertanam padi di musim hujan. Terlebih lagi dengan menggunakan metode jarak tanam legowo. Dengan menggunakan metode tanam jajar legowo, maka jumlah rumpun padi dapat meningkat sehingga membuat tanaman padi menjadi lebih kokoh jika ditiup angin atau dihantam angin. Dan perlakuan selanjutnya untuk mencegah tanaman padi rebah ketika tanam di musim hujan yaitu mengatur air pada petakan sawah dengan sistem bursat atau sistem pengairan terputus. Artinya, semenjak padi ditanam, diusahakan menggunakan metode pengairan terputus, yaitu dalam 1 minggu, 4 hari digenangi dan 3 hari dikeringkan. Boleh juga terbalik. Dan ketika tanaman sudah mulai masuk fase generatif awal, sekitar umur 40 atau sampai 50 AST, kondisi lahan harus dikeringkan sampai tanah sedikit retak-retak, sehingga akar tanaman padi yang baru bermunculan. Selain itu juga, manfaat pengeringan di awal fase generatif adalah untuk menstop anakan yang tidak produktif dan menyeragamkan keluarnya malai padi sehingga tanaman padi bisa dipanen secara serentak. Dan yang terakhir yaitu cara agar tanaman padi kita tidak rebah pada saat musim hujan, yaitu menggunakan varietas padi unggul yang memiliki batang tidak terlalu tinggi supaya tidak mudah rebah ketika diterpa atau dihantam angin kencang dan hujan lebat. Jenis varietas padi yang tahan rebah contohnya yaitu padi Ciherang, Inpari 33, Inpari 42, Agritan GSR, dan jenis ketan grendel. Demikianlah penjelasan mengenai atau tentang cara mencegah agar tanaman padi tidak mudah roboh ketika ditanam di musim hujan. Dan apabila semua cara di atas sudah dicoba dan dilakukan, tetapi tanaman padi masih saja tetap roboh, maka bisa jadi curah hujan dan angin di tempat atau di sawah daerah Anda tersebut sangatlah tinggi, sehingga tanaman padi tidak dapat menopang dirinya sendiri. Dan jika curah hujan dan angin terlalu tinggi, petani hanya bisa pasrah dan berdoa agar padinya masih bisa panen dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk menutupi modal. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.